Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, pada kultum siang hari ini saya masih akan berbicara tentang hati manusia, yang pembicaraan saya terkait dengan hati manusia ini akan saya bicarakan tentang pengalaman praktis para ulama-ulama soleh tentang hati, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan pengalaman rohani ini sungguh sangat berharga, karena kalau kita bisa menirunya mudah-mudahan bermanfaat. Dan sudah ada orang yang mempraktikkan hal tersebut. Pada suatu saat saya berkunjung ke Kiai Sukri Yarkasi. Pada saat saya berkunjung ke tempat beliau, Kiai Sukri Yarkasi, pimpinan Pondok Modern Gontor, beliau bercerita kepada saya bahwa setelah beliau itu kawin, bapaknya mewajibkan untuk satu rumah. Dia tunjukkan di depan itu kamar saya, di samping kamar saya itu kamarnya bapak. Bapak itu setiap malam membangunkan saya untuk sholat tahajud. Jadi tujuannya itu bisa membangunkan putranya yang nanti diharapkan sebagai pengganti. Setiap malam tahajud. Pokoknya dia tidak tahu kenapa bapak itu membangunkan saya untuk tahajud setiap malam. Dan setelah berjalan beberapa tahun dia sholat tahajud, bapak manggil saya, kata beliau, Sukri, untuk menjadi kiai itu butuh kemampuan akal pikir seorang kiai, tetapi yang tidak kalah penting adalah ketajaman hati. Ketajaman hati itu dibutuhkan oleh seorang pemimpin dan seorang kiai. Hati itu bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh mata, bisa memberikan sumbang pikir yang tidak terpikir oleh akalnya manusia. Dia setelah mendengar itu kemudian masih terus berjalan, dan dia bilang kepada saya waktu itu, benar Pak Kodim, bahwa yang ngendikane bapak itu sholat malam itu bisa mempertajam hati seseorang. Jadi tujuan untuk sholat malam
yang diwajibkan kepada saya itu tujuannya agar hati saya itu lebih tajam daripada akal pikir dan mata saya. Dan ternyata benar itu kata dia, bahwa saya diamanati 4.000 santri, kudu tak keloni, kudu tak pikir ke mangane ilmune, dipasrahke supaya mereka itu jadi orang alim soleh. Oleh karena itu tidak butuh kemampuan pikir saja, tapi ketajaman hati. Maka kata beliau, saya setiap tahun itu umroh. Di antara tujuan umrohnya saya itu agar hati saya bisa lebih cemerlang, ibarat aki pijarannya semakin kuat. Itu pengalaman hati seorang kiai yang diasah dengan tahajud. Ternyata di balik yang tersirat wa minal lail, dari sebagian malam kita diperintah untuk tahajud, dan Allah akan memberi kepada kita derajat yang terpuji. Di balik yang tersurat itu masih ada yang tersirat. Ternyata hati kita menjadi lebih baik, lebih tajam. Alangkah hebatnya jika seluruh pemimpin ini banyak menjalankan tahajud, yang sehingga bisa mengatasi persoalan-persoalan yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua, dia bercerita, saya itu banyak mengamalkan membaca surat Fatihah. Bahkan kalau bisa saya target sampai 1000 kali, atau dengan kata lain sebanyak-banyaknya. Saya enggak, ketika membaca ya mendengar tidak ngeh istilahnya. Saya tidak tahu apa di balik itu. Ternyata saya baru menemukan itu pada saat saya besuk ketika Prof. Haidar bin Haidar, Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, beliau dirawat di Telogorejo dalam keadaan koma. Dan saat kami datang ke sana bertiga, saya, Pak Dullah Salim almarhum, Pak Nurul Yakin. Ketika datang di sana, kami bersamaan dengan Kiai Ahmad Daroji, pengurus Badan Wakaf kalau tidak salah, dan beliau adalah dosen IAIN. Bertemu dengan dia, kemudian masuk di ruang ICU yang nunggu adiknya Putri. Adik Putri itu bercerita kepada kami, Prof. Haidar itu selalu ngorok di ICU. Kalau saya membaca Al-Quran, ternyata beliau berhenti tidak ngorok. Apa itu rahasia di balik firman Allah yang tersirat, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan membaca, ada yang membaca Al-Quran masuk ke telinganya, hati bisa tenang dan kemudian tidak ngorok. Apa itu rahasianya? Mungkin sarjana-sarjana psikologi dan sarjana kedokteran bisa meneliti itu. Kemudian Pak Kiai Daroji ini ngajak kami berempat berdekatan
yang dua di samping kanan, yang dua di samping kiri. Beliau berkata begini, saya pernah diijazahi oleh Bapak, kalau ada orang yang sedang sakaratil maut bisa disadarkan dengan membaca Fatihah 5 kali. Kami disuruh berdekatan, upayakan yang dibaca itu didengar oleh telinga beliau dan baca dengan ikhlas, dengan hati yang ikhlas. Hadiahkan kepada beliau dan berdoalah, mudah-mudahan beliau sadar. Kami memulai membaca 5 kali. Setelah 5 kali kita membaca Fatihah, mata beliau melek, terbuka. Begitu terbuka, yang terucap Darojiyah, Qadim, Abdullah Salim, Nurul Yakin kalau tidak salah itu. Ya, doakan saya dosa dimaafkan oleh Allah dan saya husnul khotimah. Kemudian kami berempat meminta maaf kepada beliau dan beliau juga minta maaf. Selesai. Begitu kami selesai untuk keperluan kami berempat, beliau terus tidur kembali yang seperti semula. Apa artinya ini? Ternyata surat Fatihah itu bisa menjadi seperti HP, dapat menyampaikan hati kita kepada hati beliau dalam kondisi yang tidak sadar. Kalau kita bertanya dengan ilmu pengetahuan apa yang bisa ngoyok-goyok bangunkan seorang yang dalam koma, bisa ingat kembali, bisa sadar, bisa tahu orang. Kehebatan surat Al-Fatihah, kehebatan hati manusia bisa melakukan komunikasi antar hati yang menyebabkan seseorang itu bisa sadar. Ini kalau dikaji, diteliti oleh orang yang pada ahlinya, pasti akan bisa menjadi sebuah terapi selain terapi medis. Dan ternyata mereka yang melakukan itu, yang bisa membaca dari yang tersurat, mengerti yang tersirat, itu ada di sebuah hadis qudsi yang berbunyi, Ibna Adam, wahai anak-anak Adam, anzaltu alaika sab'a ayatin, saya turunkan kepada kamu 7 ayat. Salasun li, 3 untukku, wa salasun laka, dan 3 untukmu, wa wahidatun baini wa bainak, dan yang satu adalah antara aku dan antara kamu. Fa ammal lati li, yang untukku, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Wallati baini wa bainak, yang antara aku dan kamu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu antara kita dan Tuhan. Minkal ibadah wa alayyal aun, dari engkau ibadah dan kewajiban pada saya adalah pertolongan. Ada yang hadis lain mengatakan
Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apabila seseorang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, hadza baini wa baina 'abdi ma sa'ala, ini antara aku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Artinya apa? Ayat ini bahwa orang yang membaca surat Fatihah saat membaca iyyaka na'budu, Allah akan berfirman, ini antara aku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Yang diminta apa? Maka ada ulama yang mengatakan kalau kita itu berhajat dan membaca surat Fatihah, saat kita membaca surat Fatihah itu suruh berhenti mengatakan, menyampaikan kepada Allah yang ia minta, baru dilanjutkan. Berarti yang dilakukan oleh para kiai itu benar, dan mereka mampu membaca di balik yang tersurat dan yang tersirat. Itulah jamaah yang dimuliakan Allah. Ternyata hati itu banyak misteri yang tidak terungkap, banyak misteri yang kita tidak bisa membaca. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, pada siang hari ini, bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.